Jadi buat ini, buat nanti kalian kalau belajar kan mau lihat lagi bisa rekam. Tapi udah lewat, udah sampai Kramer, ya udah nggak apa-apa ya. Nah, Kramer. Ini gini. Kan tadi berarti secara umum saya bisa tulis AX tambah BY sama dengan E. CX tambah DY sama dengan F. Ya. Nah, saya bisa tuliskan sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk A, B, C, D, X, Y, E, F. Gitu ya. Nah, cara bacanya gini. Cara bacanya ini kita sebut sebagai matriks. Ya, matriks itu kumpulan angka-angka yang disusun dalam baris dan kolom. Ini ada dua baris. Barisnya ada dua nih. Baris pertama, baris kedua, gitu ya. Jadi dua baris dan dua kolom. Dua kolom itu ini nih. Ini kolom 1, ini kolom 2, gitu ya. Oke. Jadi ini disebut matriks dua baris dua kolom. Nah, yang ini disebut matriks dua baris satu kolom. Nah, jadi kita singkat begini, ini katakanlah matriks A, ini kita katakanlah matriks B, ini kita katakanlah matriks C. Si A itu matriks 2 kali 2, si B itu matriks 2 kali 1, ya. Si C itu matriks 2 kali 1. Ya. Jadi nanti dua buah matriks ini kalau dikali, kalau banyaknya kolom pada matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B, maka matriksnya bisa dikali. Jadi syarat perkaliannya ya, perkalian matriks. Ini mesti sama ya. Jadi ini mesti 2, 2. Kalau 3, 3 gitu ya. Nah, kemudian hasilnya dilihat dari yang banyaknya baris pada kolom A dan dikali banyaknya kolom pada matriks B. Yaitu 2 kali 1. Nah, itu ketentuannya begitu dulu ya. Jadi SPL ini bisa dibuat dalam bentuk matriks, cara bacanya seperti itu, ya, aturan perkaliannya seperti itu. Ya. Lalu kalau saya balik misalkan 1 2 3 4 ini XY, ini 5 6 misalkan. Cara ngaliinnya gimana? Cara ngaliin yang sebelah kiri itu adalah ya. Ini kan baris 1. Kita kali dengan kolom 1. Jadi 1 kali X, X-nya saya tulis begini gitu ya. Ditambah 2 kali Y. Sama dengan 5. Lalu baris yang kedua, saya kalikan dengan kolom 1 juga. 3 kali X tambah 4 kali Y sama dengan 6. Jadi kalau misalkan dibalik nih sekarang, kalau tadi kan dari SPL ke matriks, sekarang dari matriks ke SPL. Cara nulisnya begini. Ya, persamaan pertamanya adalah X tambah 2Y sama dengan 5. Persamaan keduanya adalah 3X tambah 4Y sama dengan 6. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa gunanya? Sekarang kita akan lihat cara menyelesaikan SPL ini dengan menggunakan metode Kramer. Misalkan, kita punya SPL-nya adalah X plus Y sama dengan 5, 2X min Y, ini X plus 2Y lah ya, 2X min Y sama dengan 6. Kita mau mencari solusi daripada SPL ini. Nah, perhatikan ini kita sekali lagi bisa bentuk dalam bentuk matriks 1, 2, 2 min 1, XY sama dengan 5, 6. Gitu ya. Nah, yang ini kita sebut sebagai D, gitu ya. Sebagai D. Maka saya akan mempunyai yang namanya ini adalah determinan. Bukan diskriminan ya, determinan D. Di mana determinan D ini adalah kalau saya punya si D-nya adalah ABCD, ya, maka determinan D-nya ini saya bisa tulis sebagai AD min BC. Kenapanya nanti kita jelasin ya setelah ini. Nah,
Jadi kalau di sini saya punya determinannya adalah 1 kali min 1 kurangi 2 dikali 2. Ya. Oke. Akan menjadi berapa? Min 5. Lalu saya memperkenalkan yang namanya dx. Dx itu isinya adalah determinan dari kolom X-nya ini saya ganti jadi kolom sebelah kanan, yaitu 5 dan 6. Sedangkan kolom Y-nya tetap. Lakukan sama dengan yang tadi, yaitu 5 kali min 1 kurangi 2 kali 6. Jadi hasilnya adalah min 5 min 12, yaitu min 17. Yang terakhir adalah DY. DY adalah mengganti kolom yang kedua dengan si paling kanan, kolom X-nya tetap. 1 kali 6 kurang 5 kali 2. Alias 6 kurang 10 alias min 4. Ya, gitu. Nah, nanti dari sini kita akan bisa mendapatkan X dan Y dengan menggunakan dx per D dan dy per D. Yaitu min 17 per min 5 alias 17 per 5, min 4 per min 5 alias 4 per 5. Kalau kamu substitute ini ke dalam persamaan 1 maupun 2, cocok mestinya. Contoh persamaan 1, 17 per 5 tambah 2 kali 4 per 5 itu 8 per 5, jadi 25 per 5 alias 5, cocok. Masuk persamaan kedua, 2 kali 17 per 5, 34 per 5, dikurangi 4 per 5, 30 per 5 alias 6, cocok. Gitu ya. Nah, jadi ini dengan cara menggunakan Cramer. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Kok ini bisa begini? Kok ini bisa begitu? Nah, yang ini. Ya, kok bisa kita tuliskan seperti itu? Ya. Nah, saya akan singgung sedikit tentang matriks, tapi nanti lebih lengkapnya kita akan masuk ke dalam bab matriks ya. Di sini kan karena nyambung dengan yang namanya SPL, makanya tadi saya singgung tentang Cramer. Tapi lebih lengkap tentang matriks nanti akan ada bab tersendiri. Ya. Nah, begini. Kita lihat lagi AX tambah BY sama dengan E, CX tambah DY sama dengan F. Gitu ya. Yang bisa dibuat dalam bentuk matriks ABCD, XY, EF. Gitu. Ya. Nah, di sini saya misalin katakanlah ini sebagai D tadi, ini sebagai X, ini sebagai E misalkan. Ya. Nah, cara mencari X itu adalah kita sebenarnya kalau dari sini ya, caranya kan X itu X, Y ya. Mencari X kecil itu adalah kita hilangkan Y-nya. Menghilangkan Y artinya persamaan satu ini kita kalikan dengan si D, maka menjadi ADX tambah BDY sama dengan DE. Persamaan kedua ini kita kalikan dengan B, maka menjadi BCX plus BDY sama dengan FB. Kalau kita kurangi, maka ini akan hilang. Gitu kan ya, Y-nya. Maka menjadi X dalam kurung AD min BC sama dengan DM FB. Jadi inilah X yang dimaksud seperti itu. Sedangkan mencari Y adalah kita mengalihkan persamaan pertama dengan si C dan persamaan 2 dengan si A. Maka ini akan diperoleh dari persamaan pertama kalau dikali C menjadi ACX tambah BCY sama dengan CE. Dari persamaan kedua kalau dikali A menjadi ACX plus ADY sama dengan AF. Maka kalau kita kurangi, ini akan menjadi Y BC min AD sama dengan CE min AF. Maka Y sama dengan
CE min AF dibagi BC min AD. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi ini si X dan Y hasilnya adalah kita bisa tulis menjadi 1 per AD min BC kalikan ini adalah unsurnya adalah DE min FB, sedangkan yang bawah adalah unsurnya adalah AF min CE. Gitu kan ya? Betul? Nah, jadi makanya kenapa tadi saya mengatakan si D itu determinannya adalah AD min BC, si DX itu determinannya berarti kita mau mencari determinan dari EF BD alias DE min FB. Si DY ini determinannya mencari AC EF menjadi AF min CE, makanya mencari X itu adalah DX per D. Mencari Y itu DY per D. Nah, kan cocok kan? Kalau DX per D kan DE min FB dibagi AD min BC. Cocok. Nah, cocok di sini ya. Kemudian mencari Y juga sama. DY per D. Tuh AF min CE dibagi itu. Gitu. Nanti ya. Sip. Jadi begitu. Nah, itu yang dijelaskan oleh si Engkong Kramer itu. Ya. Mengenai aturan Kramer dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Kalau campur nggak bisa, satu linear, satu kuadrat nggak bisa. Mesti linear semua, atau mesti semua kuadrat yang bentuknya sama ya. Ada X kuadratnya, ada Y kuadratnya gitu loh. Tapi sama, jangan di yang satu X kuadrat, yang satu Y doang. Nggak bisa kalau campur aduk. Jadi harus bentuknya sama gitu ya. Ya kalau mau yang sederhana ya SPL kayak gini. Nah ini kita bisa perluas, nggak hanya untuk 2x2. Ini kan 2x2 nih, artinya 2x2 itu 2 baris 2 kolom. Ya, saya kasih contoh gini. Gimana kalau misalkan saya punya X tambah Y tambah, atau nggak gini deh, yang angkanya bagus deh ya. 7X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 15. 5X min 3Y plus 2Z 15. 10X min 11Y plus 5Z 36. Ya, kita mau mencari X Z-nya. Nah, ini 3 kali 3. Sama kita buat dalam bentuk matriks 7, 5, 10. 2 min 3 min 11. 3, 2, 5. Di sini X, Y, Z. Di sini 15, 15, 36. Ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah, ini kan tadi D, ini katakanlah E. Ya. Kan mau mencari X itu kan DX dibagi D. Mau mencari Y, DY dibagi D. Mau mencari Z, sama kayak tadi. DZ dibagi D. Ya. Siapa D-nya? Itu maksudnya determinan ya. Ini determinannya semua ya. Ini itu semua determinan ya. Jadi determinan daripada D adalah ya ini. 7, 2, 3, 5, min 3, 2, 10, min 11, 5. Ya. Siapa determinan dari X? Itu adalah diganti kolom yang ada X dengan yang sebelah paling kanan. Gitu ya. Nah, gitu. Jelas ya? Nah, pertanyaannya bagaimana menghitung determinan yang 3 kali 3? Kalau tadi kan yang 2 kali 2 kita sudah tahu. Ini sebenarnya masalah eliminasi substitusi. Jadi kan yang tadi juga kan cara mendapatkan formula itu dengan menggunakan eliminasi substitusi kan. Kita dapat formula yang 2 kali 2. Nah, formula yang 3 kali 3 nanti untuk melakukan determinan ini caranya begini. Kita tinggal menambahkan 2 kolom di
kanannya. Nah, ini tekniknya gitu ya. Nah, ini diperkenalkan oleh Engkong Sarus. Nah, jadi banyak engkong-engkong yang berjasa di sini ya. Nah, ini Engkong Sarus, ya, dia memperkenalkan teknik seperti ini. Nah, tekniknya begini. Tinggal kalikan saja. Ini kalikan berapa ini? Kalau dikalikan min 105. Lalu tambah, kalikan lagi 40. Tambah, kalikan lagi berapa ini? 15 kali 11 15 kali 11 165 ya. Jadi min 165. Terus berikutnya kurangi. Nah, yang ini nih dikurangi. Kurangi 3 kali min 3 kali itu min 90. Kurangi lagi. Kan udah saya kurung di depannya, makanya di sini jadi tambah ya. Berapa? 7 kali 2, 14 kali 11 berapa? 140, 154 ya. Ini min 154 ya. Lalu kurangi lagi dengan yang ini, 25 kali 2, 50. Di sininya plus, karena kan depannya udah minus ya, jadi kurangi 50 gitu. Nah ini tinggal dihitung nih, berapa nih? Min 105 tambah 40 kurang 165 tambah 90 tambah 154 kurang 50. Minus 36. Nah, cepet kan? Karena di depan saya ada kalkulator. Ya, nah begitu. Nah, berikutnya adalah ini kita hitung yang ini dengan cara yang sama. Kamu dapat berapa ini? Coba, saya hitungin. Ini berapa nih? Aduh, ini angkanya gede juga ini ternyata. 15 kali 15 min 225 di sini. Kemudian kali lagi plus 144. Ini berapa nih? 45 kali min 11. 45 kali 11 ya. Di min 495 kurangi yang ini ya 9 kali 36 kurangi min 324 terus kurangi lagi 22 kali 15 di situ min 330 ya. Kurangi lagi dengan di sini plus 150. Nah, jadi U punya di sini min 225 tambah 144 min 495 tambah 324 plus 330 min 150. Min 72. Nah, gitu. Ya. Nah, selanjutnya ya sudah. Ini tinggal masukinnya ke sini. dx per d berarti U punya 2. Nanti yang lainnya sama ya. Ini cari dengan cara yang sama ya. Si dy mengganti y-nya dengan yang paling kanan. Si dz mengganti z-nya dengan yang paling kanan. Ya, nah itu cara Cramer. Nah ini yang dipakai nanti pada perkembangan zamannya setelah Cramer ini ditemukan dulu, gitu ya. Itu untuk perkembangan di dalam memecahkan sistem persamaan yang lebih besar lagi, gitu ya. Makanya berkembanglah komputer yang makin canggih, semakin canggih. Karena ini kan dasarnya adalah menghitung sebuah sistem persamaan yang besar, gitu ya, yang bisa kita substitute. Matriks ini kan gunanya sangat erat sekali dengan komputer, ya. Kita bisa memasukkan bilangan-bilangan atau dalam artian sistem persamaan yang besar. Sistem persamaan ini kan contohnya kalau di SD dulu atau di SMP, misalkan sebuah toko ngejual ada buah apel, buah mangga dan sebagainya, atau misalkan barang apa di supermarket gitu kan ya. Misalkan kalau si konsumen A, ya kita punya persamaannya kan, barang X belinya dia beli barang X atau berapa banyak kuantitinya dikali harga barangnya ditambah kuantiti barang Y dikali harga barangnya dan seterusnya gitu kan ya, sama dengan total harganya. Lalu ada konsumen kedua, konsumen ketiga dan seterusnya gitu ya. Nah, dia mau menyelesaikan misalkan ini mau mencari
berapa banyak kuantiti dari keseluruhan konsumen atau keseluruhan pembeli misalkan gitu ya, yang kita bisa dapatkan, yaitu berarti XYZ-nya gitu kan, dan seterusnya banyak tuh, misalkan X1 sampai XN gitu misalkan gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh di dalam matriks ya. Kalau ini kan tujuannya mau menyelesaikan SPL tadi. Nah, ada metode selain eliminasi substitusi, ada namanya metode Cramer gitu ya. Nah, nantinya di halaman berikut ya, ini satu lagi deh, satu bagian lagi tentang SPL. Jadi hari ini selesai satu chapter. Jadi saya pilih satu chapter yang sebenarnya nggak terlalu memeras otak begitu banyak gitu ya. Jadi cairan otaknya tidak diperas begitu banyak. Jadi saya kira chapter inilah yang saya pilih ya. Nah, ini apa tadi? Saya mau bilang apa ya? Oh ini nih, ada satu bagian lagi. Mana tadi? Nah ini. Tentang apa ya tadi? Lupa yang mau dibahas. Gara-gara memeras otak tadi. Ya kan tadi sudah tuh determinan, ya pakai Cramer. Ya, saya mau bilang apa ya tadi ya? Saya lupa, kok jadi lupa sih. Sebentar. Jadi apa ya? Saya mau bilang apa? Tadi kan udah nih Cramer. Tadi saya udah bahas Cramer. Oh ini nih, gini nih. Kalau saya punya, kan sebenarnya tadi pada hakikatnya adalah si AX tambah BY sama dengan E, CX tambah DY sama dengan F. Ini adalah sistem persamaan linier yang persamaannya masing-masing sebenarnya merupakan sebuah garis, ya kan? Ini kan garis, ini juga garis. Ya, artinya kalau kita punya dua garis, garis pertama sama garis kedua ini bisa ada 3 kemungkinan. Ya, yang kemungkinan pertama ini, memotong di satu titik. Ya, ini artinya solusinya unik, unique solution. Artinya dua buah garis ini, ya, berpotongan di satu titik atau solusinya unik. Ini kasus yang pertama. Case yang kedua adalah dia paralel. Kalau dia paralel, ya, ini paralel, artinya kan gradiennya sama ya. Oke, dia nggak ada solusi, no solution. Kalau dalam kaitannya dengan SPL itu berarti no solution. Kalau di garis namanya paralel. Kasus yang ketiga itu kalau dua garisnya itu sama, berimpit. Nah, kalau berimpit, ini solusinya apa? Infinitely many solution. Banyak banget, semua titik-titik yang ada di garis tersebut ya jadi solusinya. Berarti infinitely many solution. Itu kasus yang ketiga. Nah, sekarang begini. Saya kasih contoh kasus pertama. Misalkan, X min Y sama dengan 1, X plus Y sama dengan 2. Ya, tentu ini dua buah garis yang kalau kamu lihat di sini, yang garis pertama itu saya bisa tuliskan Y sama dengan X min 1, garis kedua Y sama dengan 2 min X. Kedua garis yang gradiennya itu berbeda. Ya. Lebih tepatnya, kedua garis ini tegak lurus, karena gradien satu dengan yang lain, kalau dikalikan min 1. Ya kan? Kan di SMP udah belajar tuh tentang dua buah garis yang tegak lurus, gradiennya kalau dikali min 1. Jadi jelas dia punya satu solusi unik. Gitu kan ya? Punya satu solusi unik. Gitu. Ya, gampang diperolehnya dengan cara apa ya tadi, eliminasi substitusi. Apa kaitannya dengan yang D? Nah, kita lihat. Ini kan tadi dinyatakan 11 min 11 XY 12. Ya. Si DX sama si DY ini 0 enggak di sini? Si D-nya
1 kali 1 kurangi min 1 kali 1. Ya kan? 1, si D-nya berapa? Determinan D-nya. Determinannya 1 kurangi min 1 alias 2. Determinan D-nya itu enggak 0. Ya, 2 enggak 0. Determinan DX-nya, kamu mengganti 1 yang di kolom pertama dengan 1 2 juga enggak 0. Ini juga enggak 0. Ya. Kan logikanya, kan tadi X itu apa? DX bar. D, Y-nya DY per D. Ya jelas, kalau ini masing-masing enggak 0, ya, solusinya unik. Ya, kita bisa mengidentifikasi sebuah persamaan linear ini mempunyai solusi unik, infinitely atau tidak ada. Di sini solusi unik. Karena kita sudah tahu bahwa semua ini enggak 0. Ya. Bagaimana kalau yang atasnya ini 0? Boleh. Asal bawahnya enggak 0. Kalau bawahnya enggak 0, atasnya 0, solusinya apa? 0 bagi berapapun, berapa? Itu pertemuan pertama kita. 0 bagi berapapun itu 0. Ya kan? Jadi, ada solusi juga. Kan 0,0 juga merupakan solusi. Bisa jadi solusi. Dia unik juga kan, cuma 1 artinya. Gitu ya. Nah, kasus yang kedua. Kalau kasus yang kedua, saya punya gini, X tambah Y sama dengan 1. Yang persamaan keduanya X tambah Y sama dengan 5. Ini sebenarnya dua buah garis yang paralel. Paralel. Karena gradiennya sama. Nanti kalau dicari pasti determinan D-nya ini 0. Ya, kan begini nanti nyarinya. 1, 1, 1, 1. 0 berarti. Ya, determinannya D-nya, determinan D-nya 0. Determinan DX-nya sama determinan DY-nya berapa? Itu adalah di sini 15, 11, di sini 11, 15. Enggak 0, ini enggak 0. Ya, D-nya enggak 0. D itu kan yang di bawah. Yang di bawah 0, yang di atas enggak 0. Boleh enggak? Enggak 0 dibagi 0. Enggak boleh kan? Udah dikasih tahu ya. Jadi makanya kenapa no solution. Tuh, jadi kita bisa identify itu. Yang ketiga kasusnya adalah kalau X tambah Y sama dengan 1, katakanlah 2X tambah 2Y sama dengan 2. Ini sebenarnya dua buah garis yang sama. Berimpit. Nah, kalau berimpit seperti ini, ya, dia determinan D-nya adalah 0, determinan DX-nya sama determinan DY-nya juga 0. Nah, kalau semuanya sama dengan 0, jadi 0 per 0 kan bentuknya ya. Nah, dalam hal ini adalah semua titik yang ada pada garis tersebut merupakan solusinya. Itu adalah infinitely many solution. Jadi sekali lagi kita bisa mengidentifikasi solusi dari sebuah persamaan linear itu dengan menggunakan aturan Cramer ini. Ya. Jadi luar biasa yang ditemukan oleh Engkong Cramer ini, dia bisa tanpa menentukan solusinya, tapi kita bisa mencari, mengidentifikasi ini enggak hanya 2 ya. Kalau sistem itu bisa 2 persamaan, 3 persamaan dan seterusnya. Kita batasi sampai 3 aja dulu ya. Kalau udah lebih sebenarnya kan mainnya komputer. Itu bukan ranahnya SMA ya, udah nanti masuk ke kuliah gitu ya. Nah, kan mainannya udah main komputer, coding gitu ya, ngoding. Nah, tapi cara berpikirnya seperti itu, computational thinking-nya seperti itu. Ya, kita bisa mengidentifikasi berapa banyak solusi daripada sistem persamaan tersebut. 1, unik, tidak ada solusi, atau infinitely many solution. Seperti itu. Ya. Oke.
Silakan kalau ada pertanyaan. Waduh, berat nih. Ya, pertanyaannya pakai bahasa Sunda ya. Yang engke latihanna aya di GCR ya. Latihan nu mana euy? Stephen? Berat nih pakai bahasa Sunda nih. Jawabnya juga mesti pakai bahasa Sunda lagi nih. Nu mana, Step? Latihan nu mana, Step? Oh, yang bukan itu foto ada di GCR nggak, Kak? Nu mana? Nu Yang tadi pan tadi geus yang dipoto, persamaan nu kuadrat. tadi. Oh, jadi itu ditaruh di GCR-nya. Iya, nu tadi mah atos dipoto ya udah foto aja ya. Udah DSS yang tadi. Stephen orang Bandung ternyata ya jigana. Orang Jawa Barat jigana ieu nya. Stephen. Apa dari Garut? Oh. Oke. Gimana, ada lagi nggak? Jadi yang tadi udah DSS ya DSS. Nanti kamu di file sendiri ya, punya filenya masing-masing. Ayo udah SMA jadi harus udah bisa manage itu semuanya. Waktunya di manage gitu ya. Kemudian apalagi udah masuk kelas BC kan udah harus bisa manage di file nih. Persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, kesamaan satu file. Jadi gampang kamu kalau mau latihan tinggal klik-klik buka lagi semua ada file di situ. Oke, silakan ada pertanyaan untuk SPL. Kalau nggak ada, mungkin saya akan. Jadi hari ini beres ya satu chapter SPL. Saya akan fotokan juga latihannya ya sebentar. Saya akan kasih sekarang.